Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita justru mencari siapa yang bisa disalahkan atau dijadikan kambing hitam ketika ada seseorang yang mengkritik saat kita bertindak tidak benar, ketika kita rasa nyamannya diganggu oleh orang yang mewartakan kebaikan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau selalu membangkitkan tokoh-tokoh pewarta kebenaran. Ajarilah kami agar kami pun mampu meneladan Santo Alfonsus Maria de Liguri yang selalu memperjuangkan kebenaran di dalam hidupnya tiada henti, karena demi kemuliaan-Mu dan semata-mata demi kerajaan surga. Ajarilah kami anak-Mu untuk menjadi terang di dalam hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ketika saya merenungkan kedua bacaan pada hari ini, di dalam bacaan Injil dari Injil Matius, saya merenungkan ternyata hingga saat ini masih banyak Herodias di dalam dunia sekarang. Baik Anda, saya, dan kita semua, terkadang di dalam persiaran hidup kita menjadi Herodias masa kini. Meskipun terkadang kita sudah dituakan karena menjadi orang tua, atau menjadi sesepuh, atau menjadi pemimpin, atau menjadi orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, seolah-olah kita pun menjadi orang yang anti kritik, anti diluruskan, anti disalahkan. Dan kadang ketika ada orang yang mulai mewartakan kebenaran, ada orang yang mulai meluruskan, ada orang yang mulai membenahi diri kita, cara kepemimpinan kita, cara tindak laku kita, tingkah laku kita, tindak tanduknya. Akhirnya kita mencari sesuatu dari mana orang ini berasal. Atau bahkan kadang kita kalau bisa menemukan kesalahan demi dijadikan alasan untuk membenarkan apa yang salah. Itulah yang terjadi hari ini. Herodias dan Herodes dikritik oleh seorang nabi utusan Tuhan, oleh Yohanes. Tetapi apa yang terjadi? Karena kejengkelannya, kemarahannya, ia tidak suka dikritik, tidak suka dievaluasi bahwa caranya itu salah. Ia mencari kesempatan untuk membunuh karakter yang benar, untuk membunuh karakter yang baik, untuk membunuh pelayan yang selalu mengatakan kebenaran. Seringkali di dalam hidup kita, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi Herodias masa kini yang membunuh karakter, yang membunuh karakter kreativitas, sehingga gereja menjadi mati, sehingga anggota komunitas menjadi tidak berkembang, sehingga keluarga menjadi orang yang tertutup, karena kita menjadi orang yang kebal kritik, orang yang tidak bisa disalahkan. Ketika ada orang yang sedikit meluruskan, kita menjadi ngambek, kita menjadi marah, sebagaimana Herodias diceritakan dalam Injil hari ini. Ternyata hal ini pun dialami oleh Nabi Yeremia ketika dia menyampaikan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Para pemuka agama, orang-orang yang dituakan pada zamannya justru marah, tetapi bersyukur bahwa di mana ada kebenaran, banyak orang juga akan melindungi dan menjaga kebenaran itu supaya tetap tegak berdiri. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Jika kita menjadi orang yang berpengaruh, jika kita dituakan, jika kita menjadi pemuka di dalam masyarakat, janganlah kita menggunakan kuasa untuk melampiaskan rasa dendam, rasa marah kita hanya karena kita tidak suka dengan orang yang mengkritik. Seringkali kita justru mematikan suatu kebaikan sehingga gereja, suatu masyarakat, suatu komunitas, bahkan di dalam keluarga kita menjadi mati hanya karena keegoisan kita. Semoga hari ini pun kita semakin disadarkan bahwa yang terpenting di dalam hidup ialah mewartakan kebenaran. Jangan gunakan kekuasaan untuk menghalalkan segala cara hanya karena kita tidak mau diluruskan. Hari ini belajar untuk rendah hati, bijaksana. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, mendengarkan orang-orang yang diutus Tuhan di dalam hidup kita agar kita tetap selalu menjadi anak-anak terang dan menjadi berkat bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Serat Centini dikatakan biasanya orang yang sudah memiliki harta, memiliki kekuasaan, kelemahannya ialah kesetiaan. Kelemahannya ialah mereka menjadi kebal atau anti kritik. Tetapi hari ini kita diingatkan, ketika kita memiliki segalanya, kekuasaan dan mungkin harta, hendaknya kita bijaksana dan tetap jujur serta berani mewartakan kebenaran di dalam kepemimpinan kita, di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengajarkan sesuatu yang membahayakan, tetapi justru semakin membuat kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas dan jadilah berkat bagi sesama. Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga, dan jadikanlah keluargamu warna yang begitu istimewa dan menjadi berkat bagi masyarakat dan negara, terutama juga bagi Tuhan. Amin.